Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa kajianmu yang semoga dirahmati Allah, marilah yang pertama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat amal solih, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Pemirsa kajianmu yang semoga dirahmati Allah, dalam ayat ini disampaikan bahwa orang-orang yang memiliki keimanan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, orang tersebut beramal solih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga-surga bagi mereka. Intinya apa? Bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain mereka beribadah kepada Allah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sholat malamnya, dan baca Qur'annya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginginkan agar hambanya beramal solih, agar hambanya peka terhadap keadaan-keadaan sosial yang ada. Karena seseorang yang beriman tidak cukup dia beribadah secara vertikal, tetapi juga ada amalan-amalan yang lain yang bersifat horizontal, yang nantinya amalan-amalan tersebut akan menjadikan keimanan seseorang menjadi sempurna. Karena kita tahu sendiri bahwa definisi iman ialah apa-apa yang diyakini dalam hati, diikrarkan melalui lisan, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan-perbuatan, dan dilaksanakan dengan perbuatan-perbuatan inilah dengan beramal solih. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, atau tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki keimanan bahwa tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ ada cabang-cabangnya. Salah satunya adalah malu, dan yang paling rendah adalah dalam keimanan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Nah, yang paling rendah saja menyingkirkan gangguan dari jalanan, apalagi
level di atasnya, membantu sesama, berinfak, bersedekah, berkah terhadap kehidupan atau lingkungan sekitar. Apakah tetangga kita masih ada yang lapar, apakah tetangga kita masih ada yang kekurangan atau mohon bantuan, itu juga salah satu wujud dari keimanan seseorang. Karena keimanan seseorang diwujudkan tidak hanya dia pandai beribadah, sholat wajib tepat waktu, tidak hanya dia rutin menjalankan ibadah sunnah seperti puasa maupun sholat lail, tetapi bagaimana dalam ibadah itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Apakah orang tersebut tutur katanya masih baik, apakah orang tersebut sosialnya masih baik, apakah orang tersebut mau membantu sesama, atau bahkan sebaliknya dia hanya disibukkan beribadah secara vertikal, tetapi secara horizontal sangat buruk sekali. Ingat tadi apa yang disampaikan ayat Al-Baqarah ayat 25 tadi, bahwa Allah menyediakan surganya bagi mereka yang beriman dan juga beramal solih. Beriman dalam arti kita mengabdikan diri kepada Allah dengan ritual-ritual ibadah saja tidak cukup, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar seseorang juga mengimplementasikan dalam amalan-amalan yang solih. Karena dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diamlah. Maka ini mempertegas bahwa kalau kita betul-betul mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menyakiti tetangganya. Artinya apa? Ternyata kita dalam wujud keimanan kita harus tidak hanya berupa ritual ibadah semata, tetapi dari perkataan kita yang mencerminkan kita apakah mempunyai iman atau tidak, yaitu ketika tetangga kita ajak bicara, kita tidak menyakitinya, atau bahkan ketika seseorang kita ajak bicara malah orang senang akan berbicara dengan kita, maka itu menunjukkan bahwa baiknya keimanan seseorang. Kemudian dari sini kita bisa simpulkan bahwa setiap keimanan yang dimiliki seseorang yang diwujudkan dalam ibadah rutin seperti sholat, zakat, kemudian seperti baca Quran dan lain sebagainya, maka harus diimplementasikan dalam perbuatan keseharian yang betul-betul perbuatan itu baik dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman tetapi tidak ada bekas ibadah kita. Artinya bekas ibadah tidak menunjukkan bahwa kita itu orang yang taat beribadah. Dengan saudaranya menyakiti hati, tidak mau membantu, dengan orang tuanya tidak mau berbakti, dengan lingkungan sekitar tidak mau membantu beramal soleh, menyisihkan hartanya untuk kepentingan sosial, maka jangan sampai ketika kita merasa beriman kemudian kita malah memiliki perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan jauh dari nilai-nilai keimanan. Maka jamaah sekalian, di bulan Ramadan yang mulia ini kan merupakan sebuah bulan tarbiyah atau bulan latihan kita. Mari kita berlatih untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara memperbanyak amalan-amalan ibadah kita, memperbanyak interaksi kita dengan Quran, dan memperbanyak amal-amal soleh kita semuanya. Karena bagaimanapun juga ketika kita di bulan Ramadan berlatih terus-menerus, harapannya
setelah bulan Ramadan ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang baik selalu kita laksanakan, insya Allah kita akan bertambah imannya dan kita akan bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, sudah sejauh mana keimanan kita itu dan sejauh mana amal soleh yang telah kita perbuat. Apakah kita itu termasuk orang-orang yang ibadahnya tinggi dengan nilai sosial yang rendah, atau kita roh sosialnya tinggi tetapi nilai ibadah kita yang masih kacau, atau kita memang orang-orang yang rendah semuanya, keimanan wujud ibadahnya buruk, sosialnya buruk, atau bahkan mungkin kita bisa menganggap diri kita mempunyai nilai ibadah yang baik ataupun sosial yang baik. Kita introspeksi diri kita dan kita perbaiki yang dirasa kurang, dan semoga saja kita di momen-momen akhir Ramadan ini betul-betul bisa mawas diri untuk bekal kehidupan setelah Ramadan berikutnya. Karena yang terpenting adalah ketika selesai Ramadan kita mempunyai keimanan dan ketakwaan yang meningkat dan memiliki amalan-amalan soleh yang meningkat. Saya yakin kalau di bulan Ramadan semuanya bersemangat dalam beribadah, dalam beramal. Tetapi terkadang ketika sudah selesai Ramadan, kadang-kadang kebiasaan baik itu hilang. Maka semoga saja kita bisa istiqomah dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, ada peningkatan keimanan dan ketakwaan, dan amalan-amalan kita bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri billahi fisabilil haq wastabil khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.